Teriakan fans memecah udara. Pengumuman Senbatsu telah tiba. Semua mata tertuju ke panggung. Dan boom, Marsha diumumkan sebagai center single terbaru. Tapi di sudut ruangan, Ashel hanya tersenyum tipis. 4 tahun jadi trainee. 0 detik sebagai Senbatsu. Tak ada yang melihat jemarinya gemetar. Atau wajahnya yang berubah saat semua memeluk Marsha. Malamnya, studio latihan gelap total. CCTV rusak. Dan keesokan pagi, kabar menggelegar. Marsha menghilang. Manajer bilang ia izin sakit, tapi Z tahu. Semalam Marsha kirim voice note. Kalau aku kenapa-kenapa, cari Ashel. Hari itu, Ashel latihan seperti biasa. Wajah tenang, gerakan sempurna. Dan saat lagu Flying High dimainkan, dia langsung berdiri di posisi center tanpa ragu sedikit pun. Di kamarnya terselip satu foto Marsha dengan mata dicoret spidol hitam. Setelah itu, Z tidak bisa tidur. Voice note dari Marsha terus terngiang. Kalau aku kenapa-kenapa, cari Ashel. Pagi itu, ia diam-diam membuka loker Ashel. Di balik jaket dance lusuh, ada dreamboard bertuliskan, aku akan jadi center, bagaimanapun caranya. Z mulai menyelidiki. Ia mengajak Gita dan Freya untuk mengkonfirmasi. Tapi anehnya, setiap kali nama Ashel disebut, kamera latihan lagging, audio bocor, terdengar napas berat, dan suara perempuan berbisik. Aku dulu juga disingkirkan. Gita menolak terlibat. Malamnya, ia mengunggah story IG terakhir. Selfie dengan caption, kalau besok aku nggak muncul, tolong jangan salahkan siapapun. Dan benar, besoknya, Gita tak datang latihan. Ponselnya mati. Terakhir dilihat, di belakang panggung, bersama Ashel. Freya tak tahan lagi. Satu persatu temannya menghilang. Marsha, Gita. Dan semuanya mengarah ke satu nama, Ashel. Ia membuka arsip lama JKT48, mencari jejak masa trainee Ashel. Tapi justru menemukan sesuatu yang lebih aneh. Ada satu nama yang tak pernah disebut lagi sejak 2021. Maya R. Ia trainee berbakat, hampir jadi center, tapi tiba-tiba keluar tanpa alasan, dan fotonya dihapus dari semua dokumen resmi. Semua, kecuali satu. Freya menemukannya di belakang foto kelulusan generasi 10. Terselip, sobek setengah, dengan tinta merah bertuliskan, Ashel ambil milikku. Freya gemetar. Saat ia hendak keluar ruang arsip, pintu terkunci sendiri. Lampu padam. Dan suara langkah kaki mendekat perlahan. Seseorang membisik dari belakang. Kamu terlalu ingin tahu, Freya. Freya berhasil keluar dari ruang arsip. Tapi sejak malam itu, ia mulai dihantui. Suara tapping di kaca kamarnya. Boneka JKT48 di meja yang berpindah tempat sendiri. Dan pesan anonim masuk ke HP-nya. Berhenti cari Maya. Ini bukan sekadar idol group. Z akhirnya buka suara. Aku pernah dengar tentang Project Maya. Katanya dulu ada percobaan buat menciptakan center sempurna. Gabungan skill, visual, dan kepatuhan mutlak. Freya shock. Maksudmu Maya itu? Z mengangguk pelan, tapi dia gagal. Jadi, mereka hapus jejaknya, termasuk dari ingatan sebagian member. Freya menatap Ashel dari jauh. Lagi-lagi berdiri di posisi center saat latihan. Gerakannya terlalu presisi, terlalu sempurna. Dan saat itu, Ashel menoleh cepat ke arah mereka. Senyumnya dingin. Project Maya tidak pernah gagal. Aki adalah hasilnya. Setelah pengakuan Ashel, latihan berubah jadi neraka sunyi. Semua member menunduk saat dia lewat. Manajer pun bersikap aneh, seolah tahu, tapi pura-pura tak terjadi apa-apa. Freya mulai menjauh dari grup. Ia curiga, bukan hanya Ashel yang bagian dari Project Maya. Z pun berubah. Dingin. Jaraknya makin jauh. Sampai akhirnya Freya nekat menyusup ke ruang server manajemen dan menemukan file terenkripsi. Maya, Prototype Z. Saat dibuka, ia melihat rekaman lama. Video pelatihan di ruangan putih.
Seorang gadis menangis, dipaksa mengulang gerakan 500 kali, hingga tubuhnya berdarah. Dan saat kamera beralih ke wajahnya, itu Zay. Freya terjatuh, tak percaya. Dan di akhir video, terdengar suara lembut manajer. Mereka bukan member, mereka adalah sistem. Setelah itu, Freya tak datang latihan, tapi sore itu dia muncul di gedung teater sambil membawa flash disk. Saat briefing dimulai, ia berdiri di depan semua member. Aku tahu siapa kalian, dan aku tahu kita cuma pion. Semua terdiam. Ashel menatap tajam. Jangan mulai perang yang tak bisa kau menangkan, Freya. Freya tersenyum getir. Sudah telat. Aku udah kirim videonya ke publik. Dalam waktu 1 jam, semua orang tahu soal Project Maya. Manajer masuk dengan wajah panik. Matikan semua siaran, tutup akun resmi, tapi terlambat. Nama Project Maya jadi trending, dan di belakang panggung, satu sosok muncul dari bayang-bayang. Langkahnya lemah, bajunya robek, tapi wajahnya tak asing. Itu Marsha. Dengan suara bergetar, ia berkata, Ashel bukan hasilnya, aku yang pertama. Lalu, ruangan hening. Semua mata tertuju ke Marsha. Pucat, tubuh gemetar, tapi matanya menyala penuh dendam. Ashel bukan yang pertama. Aku di-cloning, dihapus, digantikan. Freya menatapnya tak percaya. Cloning? Marsha mengangguk. Project Maya gagal padaku, tapi berhasil di dia. Ashel bukan manusia biasa. Dia hasil editan genetik. Ashel maju perlahan. Ekspresinya datar. Aku dilatih untuk sempurna, bukan untuk merasa. Aku center karena aku pantas. Z akhirnya buka suara. Tapi itu bukan pilihanmu, itu program. Dan kita bukan boneka. Konflik pecah. Member terbagi 2 kubu, yang percaya pada kebenaran dan yang tunduk pada sistem. Satu pengumuman dadakan muncul dari akun resmi JKT48. Battle Center Showdown, live tonight. 1 panggung, 2 center. Hanya 1 yang akan tetap hidup di ingatan fans. Satu panggung terdiam. Marsha berdiri dengan penuh darah di wajahnya. Namun matanya bersinar penuh kebebasan. Ashel terhuyung mundur. Matanya kosong, seolah tak mengenali dirinya sendiri. Freya merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran dalam udara. Kamera mulai bergetar, layar besar mulai pecah, seakan dunia ini sendiri sedang retak. Dari balik panggung, terdengar suara berat, seperti bisikan yang menguasai ruangan. Tidak ada yang bebas di dunia ini. Semua adalah bagian dari permainan. Freya menoleh, dan di sana, di belakang layar, ternyata ada sosok yang dikenal. Manajer. Tapi, wajahnya sudah berubah. Seperti riasan yang terlalu tebal untuk ditutupi. Dia melangkah maju, senyum misterius terukir di wajahnya. Aku yang menciptakan kalian. Aku yang mengatur semua ini. Manajer tertawa pelan, suara terdistorsi, seperti ada banyak suara yang bercampur. Ashel, Marsha, kalian hanya ilusi yang kubentuk. Kalian adalah produk yang kubuat untuk menjadi lebih dari manusia. Freya merasakan kedinginan, seolah dirinya pun tak pernah bebas. Semua yang dia jalani, semua yang dia kenal, ternyata hanya manipulasi. Dan tiba-tiba, lampu panggung menyala dengan intens. Semua mata tertuju pada Ashel. Bukan lagi sebagai idol yang diidolakan, tapi sebagai bukti dari kegelapan yang menguasai mereka semua. Ashel membuka mulutnya. Suaranya terdistorsi, seolah tidak miliknya. Panggung ini adalah penjara. Dan tiba-tiba, semua member yang pernah menghilang, termasuk Gita dan Maya, muncul di layar besar. Wajah mereka kosong. Mereka hanya boneka yang dikendalikan. Malam itu, panggung JKT48 disulap menjadi arena adu keterampilan.
Semua member, fans, dan manajemen menyaksikan dengan cemas. Marsha berdiri dengan penuh amarah di satu sisi panggung, sementara Ashel di sisi lain, wajahnya datar, tak terbaca. Suara pengumuman terdengar. Panggung kematian dimulai. Pemenang akan jadi center JKT 48 selamanya. Freya dan Z duduk di belakang layar, menatap ketegangan yang memuncak. Freya berpikir keras. Ini gila, mereka sedang dipaksa untuk bertarung, bukan untuk musik. Di tengah pertarungan, Marsha mulai goyah. Larinya terhuyung, keringat membasahi wajahnya. Ada kekuatan yang tak terlihat yang menariknya. Seolah ada sesuatu yang menarik dirinya kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dan tiba-tiba, Ashel menyerang. Gerakan cepat, tubuh Marsha terhempas ke lantai. Saat Ashel berdiri di atasnya, mikrofon mencatat kata-kata terakhirnya. Aku adalah center yang tak bisa dikalahkan. Tidak ada yang lebih kuat dari aku. Tapi saat dia mengangkat tangan, sebuah cahaya terang bersinar dari layar besar. Kamera memperlihatkan Marsha bangkit dengan wajah penuh darah dan senyum yang menyeramkan. Jadi ini yang disebut sempurna. Semuanya terhenti. Seluruh panggung berubah menjadi gelap. Panggung kematian belum selesai. Lampu panggung menyala terang, dan di tengah gelapnya arena, Freya berdiri sendiri di depan semua member. Manajer tertawa dingin. Kalian semua sudah menjadi bagian dari sistem. Tidak ada yang bisa lari dari takdir yang kuatur. Ashel, yang tampak seperti boneka tanpa jiwa, mulai bergerak maju. Tapi Freya, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, melangkah maju, menatap manajer yang sudah lama dianggap sebagai penyelamat mereka. Ini bukan tentang apa yang kamu buat, manajer. Ini tentang apa yang kalian ambil dariku. Suaranya penuh amarah. Aku bukan boneka yang bisa kamu mainkan. Freya menatap Ashel, yang matanya mulai menunjukkan sedikit keraguan. Apa yang kalian lakukan padaku? Padaku dan semua member yang kamu hilangkan, cukup. Ashel terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus memilih yang mana. Marsha, yang masih terluka parah, bangkit dengan sekuat tenaga. Ashel, kita bisa bebas. Kita bisa menghentikan ini bersama. Tapi Ashel hanya berdiri. Matanya kosong, seolah masih terjebak dalam ingatan masa lalu yang tak bisa dilupakan. Di saat yang sangat genting, Freya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dengan keberanian, ia merobek dokumen terakhir yang ditemukan di server, Project Maya Final Protocol. Semua ini berakhir sekarang. Panggung berguncang, lampu redup, dan suara dari layar besar yang sebelumnya kosong muncul, mengungkapkan kebenaran terakhir. Jika kalian ingin keluar dari sistem ini, kalian harus berkorban. Tidak ada yang bebas tanpa harga. Semua member menatap Freya. Mereka sadar, hanya satu yang bisa selamat. Hanya satu yang bisa benar-benar bebas. Freya mengulurkan tangan ke Ashel. Kita bisa mengakhiri ini semua, bersama. Namun, Ashel menggelengkan kepala. Dengan senyum penuh kesedihan, dia berkata, Aku tak bisa melawan mereka lagi. Aku sudah terlalu lama menjadi bagian dari ini. Dan dengan satu gerakan terakhir, Ashel mengorbankan dirinya. Tubuhnya menghilang dalam cahaya terang, melepaskan semua ikatan dan kekuatan yang ada. Semua member yang hadir melihatnya. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bebas. Namun, dunia mereka tak akan pernah sama lagi.